Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman anak sholih dan sholihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah, berjumpa lagi dengan Ustadz di pembelajaran tematis di minggu ke-8. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu ke-8 ya teman-teman. Nah, hari ini kita memasuki subtema 4 tentang menyayangi hewan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca basmalah tadi, semoga pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar tentang menyayangi hewan di pertemuan pertama. Dan tujuan pembelajaran hari ini ialah kita dapat menggali informasi tentang cara-cara perawatan hewan. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan banyak membahas tentang cara-cara perawatan hewan. Nah, teman-teman, kenapa jadi kita harus merawat hewan? Nah, jadi Allah itu sangat menyukai orang-orang yang sayang dengan hewan. Dan Allah pun akan memberikan pahala bagi orang-orang yang merawat hewan. Nah, teman-teman, apakah mempunyai hewan peliharaan di rumah? Nah, jika memiliki hewan peliharaan, silahkan teman-teman untuk merawatnya dengan baik, karena Allah sangat menyukai orang-orang yang menyayangi hewan. Bagaimana cara kita menyayangi hewan? Yaitu dengan cara merawatnya dengan baik, memberi makannya, memberikannya minum. Nah, itu adalah salah satu cara merawat atau menyayangi hewan peliharaan kita. Karena pada dasarnya jika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berbuat baik kepada hewan, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan membahas tentang kelinci kesayangan Dayu. Nah, jadi Dayu itu senang memelihara kelinci. Karena apa? Kelinci itu tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Jadi Dayu di sini memiliki kelinci peliharaan sebanyak 5 ekor. Nah, banyak ya teman-teman. Jadi 1 ekor induk dan 4 ekor anaknya. Induk kelinci kepunyaan Dayu berwarna putih, kemudian 2 anak kelinci berwarna putih juga, dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Nah, jadi karena Dayu memiliki banyak kelinci, maka Dayu pun menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Nah, teman-teman yang memiliki hewan peliharaan, apakah sudah menyiapkan kandang yang nyaman untuk hewan peliharaannya? Ya, harus ya disiapkan kandang yang nyaman untuk hewannya. Kemudian Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Nah, jadi selain kita menyiapkan kandang, jangan sampai kita hanya menyiapkan kandangnya saja, tapi juga kita harus membersihkannya dengan rutin. Dan juga setiap hari Dayu memberikan makan dan minum. Ya, pasti kita jika memiliki hewan peliharaan, maka kita harus memberikannya makan dan minum. Nah, makanan kelinci ini adalah sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Nah, jadi teman-teman, kelinci pun harus dibersihkan badannya dan juga kukunya harus rajin dipotong. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Nah, jadi kenapa kita harus selalu menjaga kebersihan hewan peliharaan kita? Karena jika kita ingin menggendong ataupun memegang hewan peliharaan kita, maka hewan itu sudah bersih dan bisa kita pegang-pegang, kita gendong-gendong. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kenapa jadi harus kita selalu menjaga kebersihan kandangnya, kemudian membersihkan badannya. Nah, itu supaya kita bisa menggendong atau membelai hewan peliharaan kita itu. Nah, jadi sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Nah, teman-teman juga senang kan bermain bersama
hewan peliharaannya di rumah. Ya. Nah, sekarang di sini ada soal. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai teks yang antum baca. Nah, jadi teks yang sudah Ustadz bacakan tadi, silahkan antum juga baca kembali, boleh dipahami bacaan teksnya. Kemudian silahkan dijawab pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, di sini sampai nomor 5. Nah, jika sudah selesai, silahkan teman-teman untuk menuliskan kembali bagaimana cara merawat kelinci Dayu tadi. Nah, misalnya tadi yang pertama adalah membuatkan kandangnya. Setelah membuatkan kandangnya, apalagi yang harus dilakukan? Nah, jadi teman-teman tuliskan kembali cara merawat kelinci yang sudah ada di teks yang sudah kita baca tadi. Oke? Ya, kita lanjut. Nah, tadi adalah contoh cara merawat hewan kelinci. Sekarang Udin, nah di sini kita akan bahas Udin lagi. Udin ternyata memiliki hewan peliharaan, yaitu ayam. Nah, siapa di sini teman-teman yang memiliki hewan ayam? Nah, jika memiliki hewan ayam atau yang ingin memelihara ayam, di sini juga ada petunjuk cara merawat anak ayam. Nah, mari teman-teman menyimak ya. Nah, jadi di sini Udin senang memelihara ayam dan Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya. Setiap hari Udin selalu memberikan makan dan minum. Nah, itu adalah hal yang wajib kita laksanakan jika memiliki hewan peliharaan, yaitu memberinya makan dan minum. Udin juga rajin membersihkan kandangnya. Nah, juga sama seperti kelinci, bahwa kandang hewan peliharaan kita itu harus rajin dibersihkan. Agar apa? Agar peliharaan kita itu menjadi bersih dan sehat. Nah, kemudian rawatlah hewan peliharaan dengan baik. Allah sangat sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya. Contohnya makhluk peliharaan. Jadi Allah sangat senang melihat manusia yang menyayangi makhluk lainnya. Contohnya hewan tadi. Nah, berikut ini adalah petunjuk merawat anak ayam secara sederhana yang Udin lakukan. Nah, teman-teman yang ingin merawat anak ayam atau yang rencananya ingin merawat anak ayam, silahkan disimak cara-cara merawat anak ayam berikut. Yang pertama adalah pilihlah anak ayam yang sehat. Nah, jadi teman-teman, jika ingin membeli anak ayam, dicari dulu anak ayam yang sehat. Kemudian banyaknya ayam cukup 2-5 ekor. Jadi jangan terlalu banyak teman-teman. Jadi sedikit aja dulu. Nah, jadi 2-5 ekor. Kemudian siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas. Nah, jadi boleh teman-teman membuat kandangnya hanya dari kardus bekas, misalnya bekas kardus mie atau yang lain-lain. Nah, jadi teman-teman bisa membelinya ataupun memintanya. Itu banyak ada di warung-warung. Nah, kemudian beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan. Nah, jadi teman-teman di bagian kardus itu silahkan ditaruh kertas koran. Yang mudah dicari adalah kertas koran. Nah, jadi misalnya ayam itu BAB, nah kita tinggal mengangkat kertas korannya saja. Jadi mudah untuk membersihkan. Nah, selanjutnya adalah lengkapi kandang buatan antum dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Nah, jadi di dalam kardus itu kita letakkan lampu. Agar apa? Agar suhu di dalam kotak tersebut atau kardus tersebut tetap hangat. Ya. Nah, jadi minta bantuan kepada Umi dan Abi untuk memasangkan lampunya. Kemudian nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayam merasa hangat. Nah, jadi itu harus dinyalakan terus-menerus karena anak ayam itu bulunya masih tipis. Nah, jadi bulu mereka itu masih belum maksimal untuk melindungi tubuhnya. Jadi mereka itu masih mudah kedinginan. Nah, jadi teman-teman harus selalu menyalakan lampunya agar anak ayam tersebut tetap merasa hangat. Kemudian lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum. Di sini ada gambarnya sudah, yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Gantilah air minum ayam setiap hari. Nah, kemudian beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras. Nah, jadi untuk makanannya teman-teman boleh pakai beras. Kemudian simpan kandang ayam buatan antum di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lainnya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman menaruh kandang ayamnya di luar rumah misalnya.
yang dimana di situ banyak kucing dan binatang-binatang yang lain. Diusahakan tempatnya aman dari ancaman binatang lainnya. Kemudian setelah 3 minggu anak ayam akan tumbuh menjadi besar. Nah, itu teman-teman cara merawat anak ayam. Perhatikan kembali petunjuk perawatan anak ayam. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan perhatikan lagi, baca lagi petunjuk perawatan anak ayam yang di atas yang sudah kita bahas tadi. Kemudian buatlah pertanyaan dan jawaban sesuai gambar yang berkaitan dengan teks perawatan anak ayam. Di sini tadi teman-teman gambar apa? Kita lihat di sini. Ini gambar beras. Untuk apa? Untuk makan anak ayam. Nah, kita bisa buat pertanyaan di sini dari gambar yang kita lihat. Bisa kita buat pertanyaan, contohnya, apa makanan anak ayam? Jawabannya apa? Ini, makanan anak ayam ialah biji-bijian atau beras. Gampang. Nah, kemudian nomor 2, silahkan lihat gambarnya. Gambar apa? Bisa teman-teman lihat lagi di sini. Ini petunjuknya tentang lampu. Nah, silahkan teman-teman buat pertanyaan dan buatlah jawabannya juga sendiri. Nah, boleh dibantu Abi dan Uminya. Nah, syukron anak soleh dan solihah. Antum sudah menyelesaikan tugasnya dan menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman, dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian pembelajaran dari Ustadz hari ini. Mari kita membaca doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.